Jumat, 22 Agustus 2025. Sebuah tanggal yang mungkin akan diingat lama oleh banyak orang di Indonesia, terutama mereka yang mengikuti perkembangan politik nasional. Tanggal ini menandai babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Bukan sekadar pergantian hari, tapi sebuah peristiwa yang mengguncang fondasi kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Bukan karena prestasi, melainkan karena rompi oranye yang dikenakan Emmanuel Ebenezer, atau Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Sosok yang selama ini dikenal vokal dan penuh percaya diri, kini berjalan menunduk di bawah sorotan kamera. Penangkapan Noel oleh KPK jadi tamparan keras bagi pemerintahan yang bahkan belum genap setahun. Banyak yang terkejut, tak sedikit pula yang kecewa, karena kasus ini terjadi di tengah harapan akan perubahan. Siapa Noel? Ia lahir di Riau 22 Juli 1975, dikenal sebagai aktivis vokal dan pemimpin relawan Jokowi Mania pada Pilpres 2019. Dari jalanan demonstrasi hingga ruang-ruang kekuasaan, namanya kerap muncul di berbagai pemberitaan. Loyalitasnya membawanya ke kursi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN, sebelum diberhentikan pada Maret 2022. Di sana, ia sempat menjadi sorotan karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan kontroversial. Noel dikenal lihai bermanuver politik, dari Jokowi Mania, membentuk Ganjar Mania, hingga akhirnya membubarkan itu semua dan mendukung Prabowo lewat Prabowo Mania nomor 8. Ia tak ragu berpindah haluan demi memperjuangkan keyakinannya, meski sering menuai pro dan kontra. Ia sempat gagal jadi caleg DPR RI dari Kalimantan Utara, tapi tetap mendapat kursi Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024. Banyak yang menilai, kegigihannya dalam berpolitik membuatnya selalu mendapat tempat, meski jalannya tak selalu mulus. Jabatan strategis itu kini justru menyeretnya ke pusaran skandal. Kepercayaan yang diberikan padanya berubah menjadi beban berat, dan kini menjadi sorotan tajam publik serta media. Dari aktivis, komisaris, relawan, hingga pejabat, perjalanan Noel penuh tikungan tajam. Ia adalah gambaran nyata tentang bagaimana politik bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Kini, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Proses hukum menantinya, dan publik menunggu kejelasan serta keadilan atas kasus ini. Kasus ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas para pembantu presiden. Apakah sistem seleksi pejabat sudah cukup ketat? Atau justru ada celah yang dimanfaatkan oleh mereka yang lihai bermanuver? Apakah loyalitas politik lebih penting daripada rekam jejak dan integritas? Atau, apakah kekuasaan memang selalu membawa godaan yang sulit dihindari, bahkan bagi mereka yang pernah berjuang di jalanan? Atau, inikah harga yang harus dibayar untuk politik transaksional? Di tengah sorotan publik, kasus Noel menjadi pengingat bahwa kekuasaan dan kepercayaan adalah dua hal yang harus dijaga, bukan diperjualbelikan. Rabu malam, 20 Agustus 2025, Jakarta tampak biasa saja, dengan lampu-lampu kota yang berkelip dan lalu lintas yang tetap ramai seperti malam-malam sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, ada operasi besar yang sedang berjalan tanpa diketahui publik. Di saat sebagian besar warga beristirahat, tim KPK bergerak diam-diam ke Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi senyap ini dirancang dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada informasi yang bocor sebelum waktunya. Berdasarkan laporan masyarakat yang masuk beberapa minggu sebelumnya, KPK telah mengintai aktivitas mencurigakan seorang pejabat tinggi. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan praktik pemerasan menjadi fokus utama penyelidikan. Emmanuel Ebenezer, atau Noel, akhirnya ditangkap bersama 10 orang lain. Penangkapan ini menjadi sorotan karena Noel adalah pejabat pertama dari Kabinet Prabowo yang terjaring OTT, menandai babak baru dalam pemberantasan korupsi. Kabar penangkapan ini langsung menyebar luas, mengejutkan publik, dan memicu diskusi hangat di berbagai media. Banyak yang mempertanyakan komitmen pemerintah baru dalam memberantas korupsi. Proses pemeriksaan berlangsung intensif di Gedung Merah Putih KPK. Para penyidik bekerja sepanjang malam, menggali keterangan dari para tersangka dan saksi. Bukti-bukti berupa dokumen, rekaman, dan uang tunai dikumpulkan. Keterangan saksi-saksi pun memperkuat dugaan adanya praktik pemerasan yang terorganisir, menambah ketegangan di lingkar kekuasaan. Jumat sore, 22 Agustus, Ketua KPK menggelar konferensi pers. Noel diumumkan sebagai tersangka utama pemerasan, bersama beberapa pejabat lain yang juga terlibat.
Penetapan beberapa nama lain sebagai tersangka menandakan bahwa praktik korupsi ini bukan aksi tunggal, melainkan sudah menjadi pola yang sistematis di lingkungan kementerian. Noel resmi ditahan, dan momen ia mengenakan rompi oranye menjadi simbol kejatuhan pejabat muda yang sebelumnya dikenal vokal. Gambar ini pun viral di media sosial, menjadi perbincangan hangat masyarakat. OTT ini menjadi peringatan keras bagi seluruh anggota kabinet baru. Tidak ada yang kebal hukum, dan komitmen pemberantasan korupsi harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar janji. Apa yang membuat seorang wakil menteri tergoda korupsi? Jawabannya sederhana, uang dan kemewahan yang menggiurkan. Godaan itu datang dalam bentuk tumpukan uang tunai dan barang-barang mewah yang sulit ditolak, bahkan oleh pejabat tinggi sekalipun. KPK menduga Noel menerima 3 miliar rupiah tunai dan sebuah motor Ducati merah sebagai imbalan untuk memuluskan proses sertifikasi K3. Jumlah uang yang fantastis dan hadiah mewah itu menjadi bukti nyata betapa besarnya tarikan dunia gelap korupsi. Praktik kotor ini dimulai hanya 2 bulan setelah ia resmi dilantik sebagai pejabat. Begitu cepatnya ia terjerumus, seolah jabatan baru hanyalah pintu masuk menuju peluang korupsi yang lebih besar. Uang panas ini mengalir secara rutin, melibatkan 2 kaki tangan yang bertugas menerima dan membagikan jatah mingguan. Setiap minggu, aliran dana haram itu terus berjalan tanpa henti, memperlihatkan betapa terorganisirnya praktik ini. Ini bukan sekadar suap biasa, melainkan sebuah mesin uang ilegal yang terstruktur rapi. Setiap peran sudah diatur, setiap aliran dana diawasi, membentuk jaringan korupsi yang sulit ditembus. Akhirnya, Noel dijerat pasal pemerasan dan gratifikasi. Ia kini terancam hukuman berat, menghadapi proses hukum yang panjang dan memalukan di depan publik. 3 miliar rupiah dan sebuah Ducati kini menjadi harga mahal yang harus dibayar untuk kebebasan dan reputasinya. Semua kemewahan itu berubah menjadi barang bukti yang memberatkan. Korupsi ini bukan hanya soal uang dan kekuasaan, tapi juga mengorbankan keselamatan para pekerja. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti risiko nyawa di lapangan semakin besar. Saat digiring ke mobil tahanan, Noel melontarkan permintaan mengejutkan. Semoga Pak Prabowo memberi saya amnesti. Permintaan ini janggal. Proses hukum baru dimulai, belum ada putusan pengadilan. Amnesti biasanya diberikan setelah proses hukum selesai, bukan di tahap penyidikan. Ucapan Noel seolah ingin menyeret nama Presiden Prabowo ke pusaran kasusnya, mengingatkan akan jasa politiknya. Apakah ini kode minta perlindungan? Publik langsung berspekulasi. Memberi amnesti pada koruptor jelas berbahaya dan mencederai keadilan. Permintaan Noel justru menuai kecaman, dianggap tak paham esensi penegakan hukum. Alih-alih simpati, ia mendapat cemoohan dari berbagai kalangan. Kasus ini menyoroti mentalitas korup yang merasa punya hak istimewa. Di balik drama politik, ada isu yang lebih penting, keselamatan dan kesehatan kerja. Sertifikasi K3 adalah perlindungan nyawa jutaan pekerja, bukan sekadar formalitas. Ketika sertifikat ini jadi lahan pemerasan, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia. Perusahaan yang membayar uang pelicin bisa mengabaikan standar keselamatan. Akibatnya, pekerja jadi korban, bekerja tanpa perlindungan memadai. Kasus Noel membuka kotak Pandora lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Korupsi K3 adalah pengkhianatan terhadap pekerja dan undang-undang. Praktik pemerasan dalam sertifikasi K3 menimbulkan bahaya laten bagi industri dan masyarakat. Pabrik kimia yang dapat sertifikat lewat suap bisa mengabaikan penanganan limbah, membahayakan pekerja dan lingkungan. Di konstruksi, sertifikat palsu berarti risiko kecelakaan kerja meningkat drastis. Persaingan usaha jadi tidak sehat. Perusahaan jujur dirugikan, sementara yang curang diuntungkan. Citra Indonesia di mata investor asing pun tercoreng. Korban utamanya tetap para pekerja, tulang punggung ekonomi yang paling rentan. Ketika sistem perlindungan dikorupsi, harapan mereka pulang selamat jadi taruhan. Kasus ini harus jadi peringatan korupsi di sektor ketenagakerjaan adalah kejahatan kemanusiaan. Tak boleh ada toleransi untuk praktik semacam ini. Penangkapan Noel memicu gelombang reaksi publik, dari kekecewaan hingga kemarahan. Media sosial ramai dengan kritik, meme, dan pertanyaan soal proses seleksi pejabat. Ketua PSI, Kaisang Pangarep, menegaskan Noel harus mengikuti proses hukum dan mendukung KPK.
Istana bersikap hati-hati menyerahkan kasus ini sepenuhnya ke KPK. Di balik layar, kasus ini jadi evaluasi besar-besaran bagi pemerintah. Permintaan amnesti Noel menuai kecaman dari pakar hukum dan aktivis anti korupsi. Mereka menyebutnya absurd dan bentuk pelecehan institusi kepresidenan. Manuver Noel justru memperburuk citranya di mata publik. Skandal ini jadi alarm keras bagi pemerintahan baru. Ironi terbesar, Noel, Ketua Prabowo Mania 8, justru terjerat korupsi. Organ relawan yang dulu gencar mengusung narasi anti KKN kini tercoreng oleh pemimpinnya sendiri. Kasus ini menimbulkan pertanyaan, benarkah gerakan relawan murni demi perubahan atau sekadar kendaraan politik? Ribuan anggota Prabowo Mania kini menanggung malu, citra organisasi hancur dalam semalam. Ini pelajaran, integritas pemimpin adalah segalanya. Kasus Noel juga menyoroti bahaya politik balas jasa. Jabatan strategis diberikan bukan karena kompetensi, tapi loyalitas. Praktik ini adalah resep bencana, dan Noel adalah buktinya. Meritokrasi harus jadi prinsip utama, bukan politik transaksional. Kasus Noel adalah ujian pertama integritas Kabinet Merah Putih dan komitmen Prabowo memberantas korupsi. Pemerintah harus transparan, mendukung penuh KPK, dan menolak intervensi. Ini saatnya evaluasi besar-besaran pejabat, terutama dari jalur relawan dan partai. Penegakan hukum tanpa tebang pilih adalah harga mati. Permintaan amnesti harus ditolak tegas, tak ada yang kebal hukum. Prabowo punya kesempatan membuktikan janji kampanye dengan membiarkan proses hukum berjalan. Semoga kasus ini jadi titik balik menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Nasib bangsa dipertaruhkan pada kemampuan belajar dari kesalahan dan mencegah pola korupsi berulang.